Oke, baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Widi di HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Semoga kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nontonin channel gua, anjay. Pada video kali ini, gua bakal nge-review suatu oli Federal Oil. Itu harganya 50 ribuan. Tapi banyak juga yang jual sampai 60 ribu sih. Jadi untuk kandungan olinya sama kayak oli lainnya, Federal Oil Full Synthetic API Jaso SL SN MA2 kalau nggak salah. Nah, kenapa gue pakai oli itu? Karena disaranin sama bang yang pakai R25 juga sih. Katanya kalau misalnya nyari oli murah, bisa coba pakai Federal, lumayan enak juga untuk tarikan halus ya, tenaga lumayan oke lah untuk riding di bawah 1 jam ya kan. Atau dalam kata lain, lumayan oke kalau misalnya dipakai buat motornya jarak-jarak dekat dan jarang dipakai, ketimbang kalian beli oli yang biasa itu mahal, entah itu kalian pakai Shell, Motul, Ipon, Castrol dan sebagainya, dan karena motornya lagi jarang dipakai, udah pakai oli itu aja 50 ribuan gitu teman-teman. 50 ribu full sintetik ya, ya lumayan sih. Cuman ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari oli Federal ini. Nanti bakal gua jelasin lebih detailnya. Aiga ada gak ya? Oke, ya jadi untuk kelebihan oli ini, walaupun harganya murah, tapi bisa bikin mesin berasa lebih halus, suaranya lebih adem, dan wanginya aromatik juga. Mirip-mirip minyak rambut yang sering gua pakai dulu pas zaman SMP, yaitu Gatsby dan pomade dan sebagainya. Kalau kalian beli olinya, kalian bakal nyadar juga akan hal itu, karena memang begitu ya, aromanya kayak Gatsby teman-teman, persis mirip banget. Atau jangan-jangan minyak rambut itu ya, bukan oli. Oke, jadi begitu ya untuk untuk mesin itu lancar, halus, suara adem. Bahkan menurut gua suara yang dihasilkan dari knalpot berasa lebih ngebass. Gua juga nggak tahu kenapa, berasa lebih adem aja teman-teman. Dan enaknya di situ, buat harian oke-oke aja sih. Cuman kalau untuk performa, oli ini standar, nggak cepet naik RPM-nya, juga nggak berat-berat amat, tapi nggak kayak Castrol sih kalau untuk performa ya. Kalau performa gua tetap pegang Castrol, dengan harga segitu bisa sampai 4000 kilo ya, itu dimaksimalin ya, karena gua refill ulang. Kalau misalnya enggak, paling 2 sampai 3000 aja. Sedangkan untuk Federal ini, kalau untuk jarak segitu gua nggak percaya deh, bahaya juga ke mesin gua. Jadi paling 1 sampai 2000 km gua bakal ganti oli lagi. Ini kepepet aja karena gua belum gajian dan udah 4000 anjir, padahal baru 3000 berapa gitu kan. Tapi kan nggak bagus juga kalau misalnya dilama-lamain gak ganti oli teman-teman. Jadi ya udah, gua beliin oli ini aja dulu gitu. Nah, jadi gitu ya, untuk kelebihannya kalian udah tahu sendiri. Udah enak, ke performa standar lah, standar dengan harga oli 50 ribu, ngarepin apa gitu. Cuman ada satu hal yang memang ini adalah kelemahannya dari oli Federal ini, yaitu shiftingnya. Shiftingnya kalau misal kalian sering clutchless ya, atau oper gigi tanpa coupling, itu nggak bisa kalau misal kalian pakai oli Federal ini. Dikarenakan apa? Shiftingnya keras pak, bukan keras sih, kadang halus, kadang keras, kadang nyantol, kadang enggak, kayak gitulah. Ini bukan karena gua nggak nyampe ya ke shiftingnya, tapi karena ya gitu. Kalau misalnya Castrol kan, seminimalnya Castrol itu shiftingnya masih oke lah. Cuman harganya kenapa naik sih setelah gua review ya? Kalian sih banyak banget yang beli anjir, banyak yang beli, pengguna R25, Matic juga banyak yang pakai, karena gue nyaranin yang Matic juga. Alhasil pada naik oli Castrol nih, entah itu dari officialnya atau dari toko-toko yang
apa namanya, apa ya, kayak ngejual lagi, reseller, nah gitu. Oke, kita ke Pertamax 92. Isi bensin dulu. Kenapa gua nggak pakai mobile jauh, Pak? Ini udah tinggal satu. Mager aja sekarang, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu lebih baik ngisi dulu di pom mobile daripada ke ini. Kalau sekarang, aduh, efisiensi waktu. Setelah gua rasakan merantau ke Jakarta sama Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita berangkat lagi. Ya, kita balik lagi, lanjut ke pembahasan, Bang. Kelemahannya gimana emang shiftingnya? Jadi kayak gini nih. Itu masih lancar. Kadang tersendat, teman-teman. Jadi kalau misal kalian sering clutchless, oper gigi tanpa kupling, atau kalian bisa lihat di video yang di situ ya, di vlog gua, buka aja channel gua. Itu tuh nggak bisa kayak gitu oli ini. Karena apa? Ya karena dengan harga 50.000 kalian ngarepin apa kan? Gua sampai digituin sama temen yang R25 user di IG itu. Ya siapa tahu kan oli federal ini gitu kan, 50.000 enak banget parah ya. Gua jadi langganan gitu. Tapi kalau kayak gini kayaknya cuman pas darurat aja dipakainya, teman-teman. Jadi begitu ya. Dan untuk jarak jangka panjangnya atau jangka penggantian ganti olinya itu 1.000 aja deh gua saranin oli federal ini. Tapi dengan harga 50.000 kayaknya masih murahan federal deh daripada Shell AX7 ya. Sebetulnya gue mau saranin Shell AX7 aja kalau misal kalian sering speeding tapi kalian butuh oli yang cuman 1.000 km. Walaupun gak full sintetik tapi itu enak banget ketarikan. Shell AX7 yang biru itu ya, tarikan enak, mesin halus, tenaga oke, performa juga terjaga. Cuman kalau 1.000 lebih dikit kilometer itu udah nggak enak Shell AX7 tuh. Cuman kalau untuk federal ini kayaknya masih oke deh, 1.200 dah, atau 1.500 atau 2.000, karena full sintetik kan kebantunya itu. Cuman kalau untuk shifting kurang enak. Nah di situ sebetulnya gue mau nyaranin ke kalian Shell AX7, tapi pas dicek emang harganya lebih mahal dari federal, anjir. Gitulah, ada harga ada kualitas. Nah di samping itu ada kompetitor lain nih dari Enduro Racing Oil. Itu full sintetik juga, harganya 49.000 malah. Kenapa gue nggak saranin oli itu? Kalau misalnya kalian sering balap, dipakainya cuman ganti oli itu sekali balap ganti, kalian boleh pakai Enduro karena enak banget, tarikan mana wangi kan olinya. Tapi kayaknya 200 km aja udah nggak enak deh, yakin sama gua. 200 kilo aja udah nggak enak, soalnya seminggu 2 minggu udah nggak enak tuh oli. Karena emang buat performa menurut gue ya, karena teman-teman yang lain juga entah itu yang sering turun drag race sama road race, rata-rata temen itu pakainya Enduro Racing karena olinya lebih encer, lebih wangi, sama lebih ningkatin performa aja. Walaupun kandungannya sama 1040W teman-teman gitu. Jadi untuk oli Enduro itu nggak disarankan, sangat tidak recommended ya buat harian, menurut gua sih begitu ya. Wah lu mau nyalip Re, ada truk segede-gaban gitu aja. Nah begitu. Dan di sini sebetulnya kalau misalnya gua cuma ngebahas oli ini ya udah vlognya sampai sini anjir. Tapi gua bakal ngingetin ke kalian gimana sih bang cara perawatan sama R25. Jadi gini, kalau misal kalian baru beli motornya, kalian baru beli sama R25 nih, kalian harus lakukan pembongkaran atau pembersihan atau peremajaan mesin ya. Dimana peremajaan mesin ini perlu dilakukan, antara lainnya kalian harus bongkar blok kupling, dikuras radiator, ganti oli, filter oli ganti, filter udara ganti, cek busi, cek apa lagi ya, throttle body dibersihin,
sama kampas kopling, komstir dan sebagainya itu kalian harus diperhatikan. Otomatis kalau kalian memang baru pegang motornya, ya siapin aja budget 1-2 juta ya. Karena memang rata-rata segitu sih untuk servis awal, servis besar. Nah, kalau misalnya perawatannya itu gampang banget dan nggak melulu harus yang branded. Entah itu kalian jangan ngikutin orang, wah oli 250 cc itu harus motul, harus ipon. Nggak harus, kalian coba-coba aja dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya dirasa enak, udah murah, oke, dan performanya oke, kalian gak masalah dengan oli itu, kalian bisa pakai oli itu dalam jangka panjang ke depannya. Kayak gue pribadi kan pakai Castrol Power One Ultimate, harganya cuma 63.000, sekarang udah naik 72 per botol. Dan itu udah murah banget, full sintetik dan awet gitu kan. Bisa tahan lama olinya. Terus kayak filter oli racing itu gua pakai, bukan racing sih, aftermarket. Gua pakai filter oli itu pakainya Denso, filter oli mobil, kodenya DXE 1007. Nah itu tuh filter oli mobil Nissan Livina ya, Livina, Grand Livina sama apalah. Jadi kalian jangan cuman cek, oh ini filter oli Nissan berarti masuk R25. Enggak gitu bre, belum tentu. Tapi disesuaikan juga, kodenya harus DXE 1007 atau yang sesuai sama R25 sama Grand Livina, Livina dan sebagainya kayak gitu. Dan untuk filter oli itu cuma 30.000 ya, apa 35.000 sampai 50.000 lah, murah banget. Dan itu kualitasnya sama, bahkan mungkin lebih bagus menurut gua ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya udah nih servis besar, untuk servis rutinnya gimana bang? Ya kan, untuk servis rutinnya itu gampang banget. Kalian cukup 3-5 kali ganti oli, 3-5 bulan ganti oli, atau 2000 km sekali itu ganti oli ya. Nah selanjutnya kalau misalnya 3-5 atau 4 kali lah ganti oli itu, kalian sekalian ganti oli, filter udara, kuras radiator, sama cek-cek throttle body dan dibersihin lagi gitu. Kalau misalnya awal kan bersihin throttle body itu harus dibongkar. Tapi kalau misalnya udah setelah dibongkar, selanjutnya kalian gak harus dibongkar kayak gitu, tapi cukup dengan infus injektor aja. Servisnya kayak gitu sih. Untuk yang R25 ini gak ngeribetin juga sih servisnya, selama nggak ada masalah di bagian kelistrikan, di kaki-kaki dan sebagainya ya. Karena kalau misalnya ada masalah di kelistrikan ya susah sih, harus nyusurin kabel body harus disusur, soket-soket yang mengarah ke kiprok dan sepul itu harus dilihat apakah kebakar atau enggak, dicari sumber masalahnya baru diselesaikan, seperti itu. Kalau misalnya kalian baru beli sama R25 terus kena masalah kelistrikan, harap bersabar aja kalau emang kalian pengen minang Yamaha R25, karena ya benerin aja dulu. Kalau misal kalian punya uang ya, kalau nggak ada ya terpaksa kalian harus lepas lagi Yamaha R25 karena lumayan menguras biaya. Tapi kalau misal kalian masih punya banyak uang yang nganggur dingin gitu, benerin aja. Karena kalau misalnya udah bener, kalian bakal happy banget ngerawat Yamaha R25, riding sama Yamaha R25 gitu teman-teman. Terus spare part Yamaha R25 itu harganya bervariatif, tapi rata-rata yang gua temukan itu 250 ribuan. Entah itu kampas rem depan, kampas rem belakang yang orinya. Yang depan itu 180, yang belakang 175 kalau nggak salah. Ya, inget-inget tuh kampas rem yang ori, ya kan? Ya sebetulnya kalau kampas rem belakang nggak usah ori juga nggak apa-apa, asalkan tiap bulan ganti. Kan ada tuh yang 35.000 apa 55 harganya, lupa gue, pokoknya segitu. Pokoknya harganya segitu. Terus rata-rata itu harganya spare part 250 ribuan. Entah itu kampas kopling, komstir gue malah dapatnya 2,5 apa 300, lupa gue. Soalnya pakai komstir bambu yang merek apa ya, Koyo kalau nggak salah, bagus itu, asalkan stempetnya banyak teman-teman.
Ya, ampas kupling, filter oli itu 100 ribuan apa 110, ya segitulah pokoknya, nggak sampai lebih dari 300 untuk spare part yang perangkat-perangkat kecil gitu, perintilan. Sedangkan kalau udah ke main mesin biasanya harus beli set, tapi lebih murah dari Ninja, lebih murah dari CBR, percayalah gitu teman-teman. Walaupun memang harganya tetap di atas motor 150 cc. Wih, mantep wih. Mungkin gitu aja untuk video gue kali ini, semoga bermanfaat. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua tentunya, Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video.